Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di program kajian kitab, dan di hari Selasa pagi kita kembali akan membahas atau mengkaji kitab atau buku Mawa'id As-Sahabah atau nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah senang sekali sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan Hafizahullah Ta'ala, yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Mawa'id As-Sahabah. Dan tentunya di segmen kedua nanti, jika masih ada tersisa waktu, kita akan berikan kesempatan untuk berinteraktif atau bertanya jawab di segmen kedua nanti setelah pemaparan materi dari Ustadz. Kepada Ustadz kami persilakan, fayatafaddal masykur. Silakan. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ketulusan hati, keikhlasan niat. Allah berikan senantiasa kepada kita taufik, hidayah dan inayah agar kita berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah meridhai kita. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan beberapa pesan-pesan Umar bin Khattab, dan semoga kita selesaikan pada pembahasan pagi hari ini tentang pesan-pesan beliau, wasiat beliau. Semoga di kesempatan akan datang kita akan pindah kepada wasiat Utsman bin Affan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan menukil beberapa perkataan beliau radhiyallahu anhu warḍah. Ya. Suatu hari Umar bin Khattab membawa di atas pundaknya beban, di atas lehernya dia bawa beban ketika itu kirbatan. Kirbah adalah merupakan kantong yang bisa diisi padanya berbagai hal, bisa diisi padanya air, bisa diisi padanya kurma dan semacamnya. Kirbah yang biasanya kantong tersebut terbuat dari bahan kulit. Ya. Jadi Umar bin Khattab suatu hari membawa di atas pundaknya atau di atas lehernya kirbatan, kantong, wadah yang mungkin berisi padanya bahan-bahan makanan, gandum kah, kurma kah, dan lain-lain. Ya, dia bawa dan dia melewati pasar. Faqila lahu fi dzalik, maka orang-orang pun bertanya kepadanya, ya, mengapa engkau bawa, engkau Amirul Mukminin? Ya, tunduk kepadamu negeri terbesar di kala itu, negeri Romawi dan Persia. Berguncang mereka ketika mendengar namamu disebut. Namun engkau ya Amirul Mukminin, mengapa engkau memikul di atas pundakmu ini bawaan semacam ini? Ya, takkah engkau memerintahkan kepada para pegawaimu agar dia membawa beban ini? Mengapa engkau yang harus membawanya? Subhanallah. Ya, apa jawaban Umar Al-Faruq, Umar bin Khattab? Inna nafsi a'jabatni. Sesungguhnya diriku ini merasa dia hebat. Aku merasa kagum dengan diriku sendiri. Fa'aradtu an udhillaha. Aku ingin mengajari diriku tentang makna kehinaan. Ya, aku ingin menghinakan diriku agar jangan dia menjadi sombong, meninggi, takjub, bangga. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah contoh yang kita harus berusaha untuk mencontohnya. Yang membuat orang binasa adalah i'jabun nafs, merasa bangga dengan diri sendiri. Dan inilah penyakit iblis. Iblis alaihi la'natullah adalah merupakan makhluk yang paling banyak amalannya di kalangan bangsa jin. Iblis karena kesalehannya, karena banyaknya amalnya, kebaikannya diangkat oleh Allah Jalla wa'ala. Dinaikkanlah iblis dari bumi ini ke sana, ke langit, ditempatkan bersama para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya,
Hanya Allah yang mengetahui berapa lama iblis di sana. Berapa ratus tahunkah di iblis di sana, atau berapa ribu tahunkah iblis di sana. Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah masanya Allah Jalla wa Ala ingin menguji iblis. Allah ciptakan Adam alaihissalam. Manakala Adam sempurna penciptaannya, Allah tiupkan padanya ruh dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adam pun bangun, Adam pun ya berdiri, kemudian Allah perintahkan seluruh malaikat-malaikat, dan di sana juga ada iblis, agar semuanya memberikan penghormatan kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, manakala kami berkata kepada malaikat sujudlah kepada Adam. Fasajadu illa iblis, sujudlah mereka semua kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan dia sombong. Mengapa iblis bisa sombong? Jawabannya adalah karena dia merasa dirinya hebat dengan amal ibadahnya dan kedudukannya di sisi Allah SWT, ketinggian derajatnya. Inilah yang menghancurkan iblis dan inilah yang membinasakan iblis, sehingga Allah hinakan dia, dikeluarkan dari dalam surga, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihatlah bagaimana Adam alaihissalam ketika melanggar atas dasar yakni tipu daya iblis, Adam pun memakan buah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah mengusir Adam, Allah mengusir Hawa, Allah mengusir iblis, tiga-tiganya diusir. Tapi iblis tak mengambil pelajaran, semakin sombong, semakin tinggi, bahkan dia bersumpah demi nama Allah SWT bahwasanya Allah telah menyesatkannya. Fabima aghwaytani, dengan sebab engkau menyesatkan saya wahai Tuhan. Padahal Allah tak pernah menyesatkan dia. Dia yang memiliki kesesatan. Ya. Dalam bentuk iradah syariah Allah SWT tak inginkan kekufuran iblis, tapi Allah kehendaki. Jadi iblis akhirnya menjadi makhluk yang terkutuk. Allah rubah wajahnya menjadi wajah yang paling buruk, suaranya suara paling buruk, bentuknya menjadi bentuk paling buruk. Adam alaihissalam sebagaimana iblis sama-sama berdosa namun berbeda dosanya. Dan berbeda sikapnya. Adam alaihissalam merintih dengan dosanya, menangis, subhanallah, menghibah-hibah di hadapan Allah Jalla wa Ala, sujud, merintih, dan dia berkata, Rabbana zalamna anfusana, Tuhan kami sesungguhnya kami menzalimi diri kami. Fa in lam taghfir lana, jika tidak engkau rahmati kami, wa tarhamna, tidak engkau muliakan kami, ya, enggak kau ampuni kami, enggak kau rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Adam merendah, menghinakan dirinya kepada Allah. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Bahkan setelah Adam bertaubat, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Adam lebih baik. Tingkat Adam di mata Allah lebih baik daripada sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tinggi tingkatnya setelah dia mengalami ujian dengan dosa tersebut. Dia merintih, bertaubat, bersabar dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dicampakkan ke dunia, dia bersabar. Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya, lebih tinggi daripada sebelum dia berbuat dosa ketika di surga. Adapun iblis karena kesombongan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dalam kekufuran, menjadi penghulu yang menyeru manusia seluruhnya ke neraka jahanam, iyadzan billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah dengan diri kita ini harus diajarkan agar tahu bahwa dia itu hina, jangan merasa sombong, merasa tinggi. Dan di antara cara Umar untuk merendahkan dirinya agar tahu siapa dirinya, ya, bukanlah dirinya harus dibanggakan, dia memikul beban, dia membawa beban di atas pinggangnya, di atas pundaknya, di atas lehernya. Sebagian orang bertanya, mengapa engkau lakukan ini dan engkau adalah Amirul Mukminin? Tapi dia hanya mengatakan bahwasanya aku ingin menghinakan diriku, subhanallah. Ya, inilah cara Umar menterapi dirinya. Hendaknya orang-orang yang memiliki kekuasaan, orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki pangkat, derajat, ilmu, dan semacamnya yang di tengah-tengah manusia diagungkan, hendaklah mereka berupaya untuk senantiasa berusaha merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu, merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma ahwaja ahlul ilmi wa talabatahu wa man nala syai'an min asbabir rif'ati bainan nas an yudawu nufusahum hina tahwi ila darakatin niyati sayyi'ah wal akhlaqir radi'ah. Alangkah pentingnya, betapa dahsyatnya kebutuhan para ulama, para penimba ilmu, orang-orang yang mendapatkan ketinggian derajat di antara manusia, agar mereka senantiasa menterapi
diri mereka sendiri, jiwa-jiwa mereka. Jangan sampai jiwa ini akhirnya dan billah menjadi sombong. Yang dampaknya Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dia dengan niat yang buruk ke tempat yang terhina. Ya, subhanallah. Dan inilah Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita darsan amalian. Ya, pelajaran yang berharga dalam bentuk praktek fi tarbiyatin nafsi. Bagaimana kita bisa menterbiat diri kita sendiri hina tusabu bi syai'in min adwa'iha, manakala diri ini terkena berbagai macam penyakit-penyakit. Penyakit yang menghancurkan adalah sifat ujub, merasa bangga dengan kehebatan diri. Penyakit yang dimiliki oleh iblis, alaihi la'natullah. Dari dari penyakit ujub inilah akan naik kepada penyakit berikutnya, itu apa? Kibr, sombong. Ketika orang melihat dirinya banyak sekali keutamaan, lihat ya pangkatnya sudah tinggi, dilulukan manusia, dibentangkan untuknya karpet merah kalau datang, dilulukan manusia, disambut manusia, subhanallah. Ketika itu alangkah pentingnya bagi dia untuk belajar mengobati dirinya, jangan sampai merasa lebih hebat daripada apa yang Allah tempatkan. Dia adalah hamba. Ya, tak layak menjadi sombong, merasa dirinya lebih hebat. Karena tak ada yang dimiliki daripada segala macam bentuk kenikmatan berupa pangkat, jabatan, kecuali semuanya bukan miliknya, dari Allah Jalla wa'ala. Tak banyak orang-orang yang selamat ketika diuji Allah dengan jabatan, kekuasaan, pangkat. Allah uji Namrud, Allah uji Fir'aun, Allah uji Haman, Allah uji Qarun. Semuanya diuji dengan kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, tak selulus. Menjadi sombong, menolak kemungkaran. Karena itulah kalau kita lihat Al-Quran membentangkan kepada kita, sesungguhnya musuh-musuh para nabi itu bukan orang awam kebanyakan, tapi adalah mutrafuha, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang hidup dalam glamor kehidupan, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki pangkat, memiliki harta. Mereka lah yang menjadi musuh-musuh para nabi. Yang menjadi musuh Nabi SAW bukan sekelas Bilal bin Rabah, tidak. Tapi yang menjadi musuhnya adalah Abu Jahal, pemimpinnya Quraisy, dipanggil Abu Hakam, Abu Lahab, ya, Umayyah bin Khalaf, dan lain-lainnya, Utbah, Syaibah, dan semacamnya. Mereka adalah merupakan ru'us, pemimpin-pemimpin yang membuat mereka enggan menerima kebenaran. Subhanallah. Maka setiap orang berusaha untuk menempa dirinya agar jangan sampai muncul sifat ujub, bangga dengan apa yang dimiliki. Manakala seorang bangga, dia tenggelam. Rasulullah menyebutkan ada seseorang berjalan dengan kesombongannya, subhanallah, sebelum hari kiamat. Manakala dia berjalan, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Subhanallah, dampak daripada kesombongan. Lihatlah bagaimana Quran mengatakan innama utitu ala ilmin indi, semua harta bendaku ku dapat dengan ilmuku semata. Allah tenggelamkan ke dalam perut bumi. Subhanallah. Ya. Ada beberapa orang, para dai-dai, disebutkan bahwasanya dai tersebut dai yang populer, terkenal kemana-mana, namanya disebut. Ya, hadithul majalis, dimanapun orang berkumpul membincangkan tentang dirinya, dai yang viral. Ya, terkenal dalam media sosial, terkenal di mana-mana, di televisi dan seterusnya. Dia mengajarkan kepada orang-orang lain. Apa kata dia? Innani idza a'jabatni nafsi, kalau aku merasa kagum dengan diriku, di mana-mana dielukan ketika datang berceramah, di hadapannya ribuan orang mendengar, subhanallah. Kalau aku merasa kagum dengan diriku, harastu an ulabbiya da'watan li muhadarah fi qaryatin na'iyah. Kalau aku merasa diriku takjub dengan masa yang menyanjung-nyanjungku, viral, dikenal orang banyak, ketika itu aku akan berusaha pergi menerima berbagai macam dakwah. Ya, permintaan dakwah ke negeri-negeri yang jauh, kampung-kampung yang jauh, kampung-kampung yang tak ada padanya kemakmuran, tak ada yang dapat mereka bayarkan, subhanallah, berikan. Ya,
Liajli an udawiya nafsi. Begitulah caraku untuk mengobati diriku. Subhanallah. Yang namanya dunia viral, dunia media sosial, dunia popularitas, dunia ketenaran, senantiasa meruntuhkan berbagai macam bentuk ketawaduan manusia. Ya, bukan mudah menjadi orang top, bukan mudah menjadi orang yang populer, bukan mudah menjadi pejabat. Subhanallah, ujian berat. Rata-rata tak selamat. Rata-rata menjadi orang-orang yang sombong kecuali yang dirahmati Allah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan wasiat Umar berikutnya. Berkata Umar, "La ta'tarid fi ma la ya'nika." Jangan kau campuri urusan yang tidak menjadi urusan. Subhanallah. Dalam kehidupan di dunia ini supaya kita nyaman, jangan banyak mencampuri urusan orang, jangan banyak memikirkan urusan-urusan orang. Si fulan bertambah kaya, si fulan bertambah usahanya, si fulan bertambah istrinya. Subhanallah, si fulan ya bertambah pabriknya. Tak usah banyak-banyak memikirkan ya apa yang ada di tangan-tangan manusia. Pikirkan saja keselamatan dirimu, bagaimana supaya kau selamat. Semakin banyak engkau memikirkan apa yang ada pada manusia, maka semakin sedikit porsimu untuk memikirkan kemaslahatan dirimu. Ya. Padahal kita yakin yang termahal bagi seorang adalah dirinya. Ya, ini harga termahal. Diri seseorang yang dia harus selamatkan daripada azab neraka Allah Jalla wa Ala. Orang yang baik adalah orang sibuk bagaimana selalu membenahi dirinya, mengevaluasi dirinya, tidak disibukkan dengan perkara-perkara orang lain. Kata dalam satu perkataan yang begitu bijaknya, sebagian menisbatkan kepada hadis, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Alangkah baiknya lah bagi orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan aib-aib dirinya daripada sibuk memikirkan aib-aib manusia. Subhanallah. Jangan banyak campuri urusan orang. Ya, dunia media sosial membuat engkau sibuk dengan komentar-komentar orang. Ada berita viral, A, viral, B, heboh, semua ikut nimbrung, semua kasih komentar. Ya, habis masamu, habis waktumu. Kata Umar, la ta'tarid fi ma la ya'nik. Jangan engkau muncul, ikut nyambung. Ya, pada perkara-perkara yang tidak ya'nikah, yang tak layak engkau campuri, engkau ketahui, engkau lakukan, engkau kerjakan. Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak layak baginya. Ma la ya'nihi, yang tak layak baginya, tak menambah pahala, tak menambah kedudukan di sisi Allah, malah menghabiskan waktunya. Alangkah banyaknya manusia tenggelam dalam perkara-perkara yang tak bermanfaat bagi dunia mereka, bagi agama mereka. Habis di hadapan media sosial, waktunya habis terkuras ke sana. Berapa banyak grup yang diikutinya membuat dia sibuk, terpecah belah konsentrasinya untuk membaca Quran, menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala, berdebat di setiap grup. Ya, subhanallah. Orang cerdas adalah orang yang menyibukkan dirinya agar selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa'tazil aduwak. Kata Umar, wa'tazil aduwak. Musuhmu kau jauhi, jangan dekat-dekat musuh. Subhanallah. Dalam bergaul engkau tahu ada orang-orang yang akan menjadi racun bagimu dalam kehidupan. Jangan dekat-dekat dengannya, nanti kau teracuni. Subhanallah, bergaul dengan manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang kita bergaul dengannya, subhanallah, ya bagaikan seseorang yang wajib baginya senantiasa untuk mensuplai makanan jasmaninya. Subhanallah. Ya, engkau wajib bergaul kepada para pedagang-pedagang yang menyuplai kebutuhan jasmanimu. Subhanallah. Jika tidak, engkau akan mati. Dan dalam bab agama, engkau wajib bergaul dengan orang-orang yang menghidupkan rohanimu.
Tanpa mereka engkau mati. Carilah mereka pada majlis ilmu. Itulah para ulama, para penimba ilmu. Engkau bergaul dengannya, engkau akan hidup selalu. Sebagaimana engkau berinteraksi dengan para pedagang-pedagang dunia yang mensuplai, yang menjual kebutuhan-kebutuhan jasmani, engkau akan hidup bertahan. Subhanallah. Ya, jangan tinggalkan mereka. Demikian juga lah kebutuhan rohanimu itu harus selalu diisi. Maka bergaulah dengan orang-orang semacam ini yang menghidupkan rohanimu. Subhanallah. Ada orang-orang yang kita bergaul dengannya bagaikan seseorang yang bergaul dengan penjual obat. Kapan dia butuh, dia datang. Ya, tak selalu orang sakit. Kapan butuh, dia datang. Ya. Maka demikian jugalah dalam agama kita ini. Ada orang-orang yang tak layak dijadikan sebagai teman. Kapan kita butuh saja. Siapa mereka? Mereka adalah relasi-relasi bisnis kita. Relasi-relasi dunia kita. Yang kapan kita butuh, kita bekerja sama dengannya. Subhanallah. Yang ketiga, ada orang-orang yang kau bergaul dengannya. Dia bagaikan virus yang akan menggerogotimu. Ya. Yang akan menarikmu kepada jurang kebinasaan. Inilah pergaulan, teman-teman pergaulan daripada teman-teman ahlus syahwat, ahlus syubuhat. Ahlus syahwat menggiringmu agar engkau melampiaskan syahwatmu pada tempat-tempat yang haram. Dengan cara-cara yang haram. Ahlus syubuhat menggiringmu keluar daripada agama Islam. Terposok ke dalam berbagai macam bentuk perkara-perkara kekufuran, kebid'ahan dan semacamnya. Ini teman yang berbahaya. Jangan sampai kau dekati mereka. Ini musuhmu. Jangan dekat-dekat musuh. I'tazil, menjauh. Kalau kau dekat, bahaya. Ya. Wahtafidh min khalilika. Kata Umar bin Khattab, jagalah sahabat-sahabat sejatimu. Jangan sampai kau angkat sebagai sahabat sejatimu illal amin, kecuali orang yang terpercaya, yang amanah. Dalam memilih sahabat, pilihlah sahabat-sahabat yang amanah. Subhanallah. Dan sahabat yang amanah itu akan diketahui manakala kita bermuamalah dengannya. Umar bin Khattab pernah mendengar pujian seseorang. Seseorang memuji sahabatnya, si fulan begini, begini, begini. Kata Umar, apakah engkau kenal baik dengannya? Dia katakan, ya, saya kenal baik dengannya. Bagaimana kau kenal baik dengannya? Apakah engkau pernah bersafar, pergi musafir dengannya berbarengan? Kata dia, belum pernah. Baik. Apakah engkau pernah dengannya bertransaksi dunia, berjual beli misalnya, berdagang? Dia katakan belum. Ya. Kata Umar, dari mana kau katakan dia baik sementara kau belum mengujinya? Apakah engkau mengatakan baik karena kau melihat dia sujud, sholat, ya, berdoa di masjid? Kalau itu perkara, semua orang bisa kau lihat. Orang munafik sujud, berdoa, orang munafik di masjid. Subhanallah. Semua bisa buat demikian. Maka Umar mengisyaratkan orang yang amanah itu dapat diketahui dalam bab muamalat. Apabila kau ingin mencari teman, uji dalam muamalah. Perdaganglah dengannya, bersafarlah dengannya. Di situ kau tahu ini orang, subhanallah, apakah benar orang-orang yang jujur, sejati, jujur, atau dia adalah merupakan orang-orang yang tak jujur. Subhanallah. Berkata Umar bin Khattab, fa innal amina minal qaumi la yu'adilhu syai'un. Apabila engkau mendapatkan seseorang yang terpercaya dalam persahabatan, sesungguhnya itulah sahabat yang tak akan dapat digantikan. Allahu Akbar. Sahabat yang amanah begitu langkanya. Ya, wala tusahibil fajira fayu'allimaka min fujurih. Jangan pernah engkau bersahabat dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang fasik, ahli maksiat. Nanti engkau akan tergiring ikut dengan kemaksiatannya, kefasikannya. Pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahibun. Teman akan menarik. Berteman dengan penjual minyak wangi, kata Nabi SAW, engkau akan membeli harum-haruman daripadanya, misik. Atau dia memberikan kepada engkau gratis. Atau engkau mencium harum dari dirinya, dari minyak wanginya. Berteman dengan orang fasik, bahkan orang yang berteman dengan pandai besi yang senantiasa membakarkan api untuk memanaskan besi, membentuk besi. Ya, apabila ya
engkau tak terbakar karena percikan-percikan api, minimal engkau mendapatkan bau busuknya. Subhanallah. Begitulah perumpamaan sahabat. Maka kata Umar, janganlah engkau bersahabat kecuali orang-orang yang amanah. Jangan bersahabat dengan para orang-orang fasik, akan merusak dirimu kelak. Ya, kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu ada pada agama sesahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat bagaimana sahabatnya, siapa sahabatnya. Kau mau tahu seseorang, lihat di mana majelisnya, siapa sahabatnya. Ya, at-tuyuru ala tuyuri mithlahu, at-tuyuru ala tuyuri mithlaha taqa. Burung-burung itu akan senantiasa hinggap di burung-burung sejenis. Tak akan mungkin kalangan burung-burung ya pipit bergabung dengan elang, itu tak mungkin. Begitu juga dalam persahabatan. Subhanallah. Wala tufshi ilai sirrak, jangan pernah kebuka rahasiamu kepada orang-orang fasik. Dia akan sebarkan, dia tak amanah. Wastashir fi amrika alladzina yakhshawna Allah. Jika kau ingin mencari teman untuk bermusyawarat, memecahkan segala macam problem dalam hidupmu, maka carilah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan mereka sahabat-sahabatmu bermusyawarah. Lihatlah Umar bin Khattab, dia punya majlis. Majlis Umar adalah majlis kibarus sahabah, senior sahabat dan sebagian sigarus sahabah. Sebagaimana dalam majlis ada Abdullah bin Abbas dengan keilmuannya. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah butuhnya seorang penguasa dikelilingi oleh para pembisik-pembisik yang mengajaknya kepada kebaikan. Subhanallah. Alangkah bahayanya seorang penguasa yang dibisiki oleh pembisik-pembisik kepada keburukan. La haula wala quwata illa billah. Ya, berkata Umar bin Khattab, "Alaikum bidzikrillahi fa innahu syifa." Banyak-banyaknya kalian berzikir mengingat Allah. Sesungguhnya berzikir mengingat Allah adalah kesembuhan. Kesembuhan daripada segala macam bentuk kelalaian, syahwat, penyakit syubhat, gangguan jin, gangguan manusia. Semuanya dapat dihindari dengan zikrullah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya di kala pagi maupun di kala sore. Ya, adalah Nabi SAW, kana Rasulullah, kata ibunda kita Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullah ala kulli ahwalihi. Nabi senantiasa berzikir dalam segala keadaannya. Ya, Nabi beristighfar satu hari minimal 70 kali sampai 100 kali. Subhanallah. Oleh karena itulah kata Umar, alaikum bidzikrillah fa innahu syifa. Hendaklah kalian selalu berzikir kepada Allah, dialah kesembuhan dari segala macam penyakit-penyakit. Ya. Baik penyakit jasmani dengan zikrullah akan Allah sembuhkan, apalagi penyakit rohani. Wa iyyakum wa dzikran nas. Jangan kalian sibuk mengingat-ingat manusia, membincangkan tentang manusia. Ya, fa innahu da. Mengingat manusia adalah merupakan penyakit belaka. Kau ingat si A, semakin bertambah hartanya, semakin bertambah kayanya, sakit di hatimu. Subhanallah. Kau ingat si B, ya, semakin banyak anak-anaknya, semakin banyak istrinya, sakit di hatimu. Subhanallah. Jangan kau ingat-ingat manusia. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu adalah merupakan terapi kesembuhan dari segala penyakit. Mengingat manusia adalah merupakan penyakit. Di dalam hati akan bercokol. Ya. Dengan hal tersebut engkau akan menjadi galau, galaumu menjadi panjang. Jangan ingat-ingat manusia. Ya, mengingat manusia hanyalah menumbuhkan berbagai macam bentuk ya hal-hal yang tak baik di hati. Muncul kecemburuan, muncul keirian, muncul hasad, keluarlah ghibah, muncullah namimah gara-gara banyak mengingat manusia. Subhanallah. Demikianlah jemaah sekalian, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sebagian kecil daripada petuah-petuah Umar bin Khattab yang dapat menginspirasi kita. Kita ambil daripadanya pelajaran kehidupan, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan lain-lain dari nasihat atau wasiat Utsman bin Affan. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, bisa melalui line interaktif kita di nomor 082288886630, atau bisa melalui pesan WhatsApp atau SMS, dan juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik, sudah ada yang masuk dari WhatsApp. Kita bacakan. Ustadz izin bertanya, apa hukumnya memasukkan orang lain ke dalam grup WhatsApp yang lainnya tanpa izin orang tersebut? Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ba'du, memasukkan orang ke dalam grup WhatsApp seharusnya izin terlebih dahulu. Jangan masukkan sembarangan. Dan tidaklah masukkan orang ke dalam grup WhatsApp, benar-benar kau saring pula. Jangan sembarangan orang kau masukkan. Masukkanlah orang-orang ke dalam grup yang sekiranya dapat mendatangkan maslahat, bukan sebaliknya mendatangkan kemudaratan. Bukan sembarang grup akhirnya dimasukkan sembarang orang. Kemudian ketika engkau ingin masukkan orang-orang yang kau anggap layak untuk dimasukkan, izinlah kepada mereka terlebih dahulu. Mungkin mereka tak rela, mungkin mereka punya kesibukan. Ya. Namun apabila engkau memasukkan sebagian orang, engkau yakin dia akan rela, karena engkau tahu selalu berhubungan dengannya, dan dianggap grup ini adalah grup yang juga dia akan mewakili inspirasinya, tak mengapa jika engkau tahu ya bahwasanya dia akan rela. Menurut perasaan kamu dia rela, kau masukkan tanpa izinnya, nggak ada masalah. Subhanallah. Tapi jika engkau tidak tahu, jangan masukkan kecuali dengan izin kepada mereka terlebih dahulu. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Baik Ustaz, kita lanjutkan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Apa hukumnya pengendara motor atau mobil yang memakai knalpot yang bersuara berisik atau bising? Apakah itu boleh? Dan apa hukum jual beli knalpot semacam itu? Silakan. Baik. Bismillah walhamdulillah ba'du. Tentunya dalam bab dunia ini ada aturan-aturan main. Ada standarisasi ya, dalam motor, mobil juga ada standarisasinya yang telah diterapkan oleh pemerintah melalui lalu lintas contohnya. Orang-orang perhubungan, polisi lalu lintas, mereka punya standar, mereka punya undang-undang. Maka kata Allah, atiullah, atiur rasul, amri minkum, patuhilah Allah, patuhi rasul, dan ulil amri daripada kalian. Ya tentunya ketika mereka menerapkan standar knalpot seperti ini, ada kemaslahatan di sana. Ya, maka diikuti. Andai kata dilanggar, maka dia bermaksiat kepada penguasa. Dan biasanya bukan hanya kepada penguasa. Jika mereka bermaksiat dalam bab ini, biasanya mereka akan mengganggu orang banyak. Dengan suara yang hiruk pikuk, suara yang memekakkan, mengganggu orang lain. Tentunya hal ini akan membuat Anda berdosa. Ya, wallahu tabaraka ta'ala alam. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang menjual knalpot, jual knalpot yang sekiranya tidak mengganggu orang, tak melanggar ketentuan pemerintah. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di kajian kitab pagi ini, silahkan bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 88886630, atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Silahkan. Baik. Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Izin bertanya, bagaimana dengan hukum fisika terkait konsep tarik-menarik antara impian kita, Allah dan alam semesta yang kita yakini, maka itulah yang akan terjadi. Apakah ini sejalan dengan hukum Islam bahwa Allah adalah sebagaimana prasangka hambanya? Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Ada hadis yang sahih ya, dalam bentuk hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu ada prasangka hambaku, aku itu selalu bersama prasangka hambaku kepadaku. Ya.
Maka selayaknya hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT dengan segala macam yang dia turunkan berupa hukum-hukum, berupa perintah-perintah, berupa larangan-larangan. Banyaklah berprasangka baik dalam perkara ini. Sebagian orang berprasangka buruk dengan hukum yang Allah turunkan. Banyak manusia yang tak sudi menerima ketentuan Allah SWT yang Allah turunkan, menghujat poligami, menghujat kedudukan al-mawarith, pembagian warisan dalam Islam, menghujat hukum Quran tentang wanita. Ya, ya Allah perintahkan agar mereka mendiami rumah-rumah mereka, waqarna fi buyutikunna. Muncullah kata-kata Islam mempersempit ruang gerak wanita, Islam menghinakan wanita dan semacamnya. Kalau itu yang menyuarakan bukan orang Islam, silahkan monggo. Itu hak mereka. Tapi orang Islam berbicara demikian, nah ini berbahaya. Ya, kau harus berprasangka baik dengan apa yang Allah turunkan. Apalagi muncul viral berbagai macam sinetron-sinetron tentang berbagai macam hal-hal yang dianggap inilah merupakan pelecehan. Seperti mengungkap proses poligami seolah-olah dia merupakan keburukan dalam Islam, merupakan kejelekan dalam Islam. Semua pun netizen ikut ambil bagian, memberi komentar-komentar miring. Ya subhanallah, berprasangka baiklah engkau kepada Allah. Poligami adalah merupakan bagian daripada keindahan Islam. Subhanallah. Yang banyak tak orang mengetahuinya. Jadi jangan bersuara ketika Allah tetapkan, turunkan perintahnya, larangannya, hukum-hukumnya kau terimani, kau imani, kau yakini. Itu makna husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berprasangka buruk kepada Allah, Allah telah menurunkan hukum yang salah. Musibahlah dirimu. Engkau senantiasa dalam kegalauan yang panjang, dalam musibah panjang. Subhanallah. Berprasangka baiklah kepada Allah dalam segala apa yang telah Dia takdirkan, yang Dia gariskan. Musibah yang datang menimpamu, sikapi dengan prasangka baik, di baliknya ada hikmah. Ya. Dan kau yakin bahwasanya setiap orang pasti diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, penderitaan-penderitaan. Dengan itulah Allah mengangkat derajatnya. Ya. Dan senantiasa dalam perkara ini Allah senantiasa ada pada prasangka hamba. Banyak-banyaklah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan selalu mendapati kebaikan. Subhanallah. Dalam bab muamalah pun demikian, berprasangka baiklah kepada manusia. Ada perkataan yang bijak, ya. Man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Barang siapa yang selalu berkata orang-orang sudah rusak, maka pastikan dialah yang paling rusak di antara manusia. Ya. Maka kita diajarkan untuk selalu menyebutkan kebaikan, menyebarkan kebaikan. Begitulah seharusnya, agar image kebaikan itu yang tersebar. Bukan sebaliknya. Kalau lihat bagaimana media-media mempertontonkan film-film yang sadis, film-film yang kejam. Kadang-kadang film-film yang sifatnya horor dan segalanya, pembunuhan. Ini akan merusak manusia. Pemerkosaan, perselingkuhan. Ini yang diobral. Akhirnya orang melihat apa yang kau lihat itu akan senantiasa terekam dalam dirimu, terekam dalam alam pikirmu, dan akan menjadi ucapan, akan menjadi panutan. Sebarkan kebaikan, jangan kau sebarkan keburukan. Begitulah seharusnya. Maka dengan Allah pun demikian. Berimage-lah Allah itu Tuhan yang maha pemurah, maha penyayang, ya maha baik. Segala perintahnya baik, segala macam ujiannya tak ada yang buruk. Dia lebih sayang kepadamu daripada ibumu menyayangimu. Bahkan lebih sayang kepadamu daripada dirimu menyayangimu dirimu sendiri. Banyak orang tak tahu kemaslahatan dirinya. Subhanallah. Banyak orang tahu ini makan berbahaya bagi dirinya, dia makan. Allah lebih sayang kepada hamba daripada hamba menyayangi dirinya sendiri. Allah SWT pelihara engkau ketika engkau tidur. Allah berikan kepadamu oksigen yang tak pernah putus-putus. Subhanallah, engkau mudah menghirup oksigen tanpa harus bayar oksigen yang mahal. Sebagaimana orang yang terkena penyakit corona, setengah mati mereka keluarkan uang untuk membeli oksigen yang mahal. Subhanallah. Engkau tak pernah minta oksigen, Allah berikan kepadamu. Ya, inilah Tuhanmu yang maha baik, yang maha mulia. Yang senantiasa mencucur kepadamu kebaikannya, naik kepada Allah keburukanmu. Maka berprasangka baiklah kepadanya. Dia ada sebagaimana yang kau sangkakan tentang dirinya. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV. Dengan demikian berakhir sudah kajian kitab kita pagi ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih dengan kitab atau buku Mawa'idz As-Sahabah, nasihat-nasihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas nasihat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, insya Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan hari ini bermanfaat tentunya untuk kami dan untuk Anda dimanapun Anda berada, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.